wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Nivia Marquina, nomor induk mahasiswa 200441153. Program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang wireless. Langsung saja. Di sini ada pengertian wireless. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Adapun jenis perangkat keras wireless LAN, wireless local area network, pada dasarnya sama dengan jaringan local area network yang biasa kita jumpai. Hanya saja menghubungkan antara node device atau klien menggunakan media wireless, channel frekuensi, serta SSID atau Service Set Identifier yang unik untuk menunjukkan identitas dari wireless device. Komponen pada WLAN. Untuk bisa mengembangkan sebuah mode WLAN setidaknya diperlukan 4 komponen utama yang harus disediakan, yaitu access point. Access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat. Jika jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi pribadi, access point ini berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN lainnya, untuk kemudian akan dikonversikan kembali menjadi sinyal radio oleh receiver. Kemudian yang kedua yaitu wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Namun pada beberapa produk laptop tertentu, interface ini biasanya sudah dipasangkan atau built-in pada saat pembeliannya. Namun interface ini pula bisa diperjualbelikan secara bebas di pasar dengan harga yang beragam. Kemudian yang ketiga yaitu mobil atau desktop PC, merupakan perangkat akses untuk pengguna atau user yang harus sudah terpasang pada media wireless LAN interface, baik dalam bentuk PC maupun USB. Kemudian yang keempat yaitu antena eksternal, digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini bisa dirakit sendiri oleh klien atau user. Kemudian jenis perangkat lunak atau software wireless. Perangkat lunak atau software yang lazim dan biasa digunakan untuk mengetahui atau mencari sinyal atau gelombang Wi-Fi selain yang ada dari driver perangkat keras itu sendiri yang telah terpasang pada sistem operasi, antara lain yaitu AP Locator, InSSDR, NetSumbler, AirSnort, IAC Wi-Fi Radar, Moodsport, dan lain sebagainya. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan wireless fidelity atau Wi-Fi. Keuntungan wireless atau Wi-Fi yaitu 1. Pemakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya dibatasi pada jarak jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi. Kemudian yang kedua yaitu jarak pada sistem Wi-Fi mampu menjangkau area 100 feet atau 30 m radius. Selain itu, dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi sebagai relay yang mampu menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer ke satu arah atau direksional. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat wireless. Untuk teknologi wireless Wi-Fi ini sudah umum
digunakan dan harganya menjadi relatif murah. Yang keempat, sebagian besar netbook tipe terbaru sudah dilengkapi dengan perangkat network wireless dengan teknologi Wi-Fi ini. Yang kelima, Wi-Fi merupakan pilihan jaringan yang sangat ekonomis karena harga paket SIM Wi-Fi yang turun-menurun. Kemudian kekurangan wireless Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi bukanlah produk yang tidak memiliki kelemahan. Paparan kelemahan di sini adalah bila dibandingkan dengan jaringan kabel, kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelebihan pada konfigurasi dan pada jenis enkripsi yang digunakan. Contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi adalah karena terlalu mudahnya membangun sebuah jaringan wireless. Karena Wi-Fi menggunakan teknologi tanpa kabel, maka pancarannya dapat diterima dan setiap individu yang berada di dalam lingkungan penerimaan. Jika aplikasi tidak dipasang dengan sempurna, ia akan menjadi ancaman untuk sistem komputer yang berada di dalam jaringan tersebut. Walaupun kecepatan Wi-Fi adalah 19 Mbps, ia jarang bisa sampai ke tahap tersebut, disebabkan oleh gangguan gelombang radio di kawasan sekitarnya. Kelemahan Wi-Fi adalah: 1. Untuk menggunakan Wi-Fi, kita harus ada di area yang dijangkau oleh Wi-Fi atau istilahnya hotspot. 2. Area jangkauan Wi-Fi masih kecil, sinyalnya kurang bisa menembus tembok. 3. Akses poin lebih mudah disusupi virus. 4. Pertukaran data gampang disadap. 5. Jaringan Wi-Fi bisa dimonitor dan digunakan untuk membaca dan menduplikasikan data atau termasuk di dalamnya data-data pribadi yang disalurkan melalui jaringan ketika tidak ada akses tertutup seperti VPN. Adapun kesimpulannya yaitu pengguna teknologi jaringan berbasis wireless merupakan pilihan yang tepat saat ini. Hal ini disebabkan mulai bergesernya perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dengan portabilitas dan kompatibilitas yang ditawarkan teknologi wireless. Tentunya merupakan pilihannya yang sangat menarik. Namun di balik itu harus pertimbangkan juga teknologi wireless apa yang tepat untuk diterapkan di perusahaan